tahu tentang diri kita, yang lebih mengerti tentang diri kita, itu adalah kita sendiri, bukan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan lebih mengenal setiap diri kita. Tuhan lebih tahu setiap diri kita. Tapi karena kita sudah mulai pusing dengan segala sesuatu yang terjadi, akhirnya kita menilai segala sesuatunya berdasarkan perhitungan kita. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan sulit mulai tertanam dalam setiap hidup kita. Bapak Gembala selalu bilang, di tengah-tengah keadaan ini kita hanya bisa berdoa dan bersyukur. Sampai detik ini dan hari ini, siapa yang masih bisa bersyukur dan berdoa dengan hati yang benar-benar percaya sama Tuhan? Atau sudah mulai ada timbul dalam hati, bagaimana saya bisa bersyukur? Di saat usaha saya sedang di ujung tanduk kebangkrutan. Bagaimana saya bisa bersyukur? Saya terancam di PHK. Bagaimana saya bisa bersyukur? Ekonomi semakin sulit. Untuk hidup aja susah. Firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa apapun keadaanmu. Tapi kita cuma bisa bilang, bagaimana saya bisa bersukacita? Kalau keadaan saya aja sedang tidak sehat. Saya sedang susah, sakit. Gak bisa kemana-mana. Semua terbatas. Belum kalau ditambah bilang firman Tuhan, ayo di tengah-tengah keadaan yang sulit ini kita harus menjadi garam dan menjadi terangnya Tuhan. Ayo kita mulai memberkati orang-orang yang mungkin kesusahan, yang terdampak ekonominya karena pandemi dan berbagai macam kejadian. Bukannya kita melakukan firman Tuhan, kita hanya bisa bilang bagaimana saya bisa memberi, bagaimana saya bisa melayani mereka. Kalau dalam hal ternyata untuk makan saja, saya udah, ya untuk bisa makan sehari aja udah puji Tuhan banget. Bagaimana saya bisa memberi, bagaimana saya bisa mengasihi. Kalau hitung-hitungannya kita menggunakan cara berpikir kita, maka firman Tuhan sangat sulit hidup dalam hidup kita. Karena kita akan tanpa sadar, cara berpikir kita, logika kita akan membawa kita bagaimana kita bisa bertahan hidup. Itu insting. Bagaimana kita bisa survive di tengah-tengah kondisi sekarang. Padahal konsep dasar kita mengikut Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mencukupi, Tuhan pasti akan menyediakan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Oleh karena itu hari ini kita belajar dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Mazmur ini menguraikan berbagai macam aspek sifat-sifat Allah. Tapi khususnya sifat Allah di mana Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah yang mengerti. Dan Allah yang sangat paham bagaimana memelihara anak-anaknya. Daud sedang berbicara dalam Mazmur ini. Gak ada yang tersembunyi oleh Tuhan. Gak ada yang bisa ditutupi oleh Tuhan. Coba kita lihat di ayat pertama. Kita fokus di ayat yang pertama.
Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kita coba fokus di kata menyelidiki. Saya coba cari arti kata menyelidiki. Menyelidiki adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh penyelidik, kepolisian. Dalam mencari sesuatu, mencari hal yang pengen dia ketahui sampai ke hal yang terkecil. Hal yang ke detail. Kalau orang sudah masuk ke dalam penyelidikan, itu segala sesuatunya akan dikuliti, akan dikorek, sampai ke masa lalunya, identitas masa kecilnya, semuanya akan dicari. Supaya apa? Supaya seorang penyelidik tahu betul siapa yang ada di depan dia. Tahu betul siapa yang sedang diselidiki. Tapi Tuhan bilang dalam pemahaman Daud bahwa Tuhan adalah yang menyelidiki. Dalam maksud gini, bukan berarti Tuhan tidak tahu menjadi tahu. Bukan Tuhan berarti baru kalau Tuhan pengen selidiki kita baru Tuhan ngerti kita. Bukan. Maksudnya begini bahwa Tuhan mengerti, Tuhan mengenal kita sampai kepada hal yang terkecil hidup kita. Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita ucapkan, sebelum kita butuhkan, sebelum muncul dalam hati kita, Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan mengenal kita dari saat kita ada dalam kandungan ibu kita. Saat kita mau diciptakan Tuhan, Tuhan sudah sangat tahu dari hal yang terkecil. Oleh karena itu, karena Tuhan menyelidiki, karena Tuhan mengerti, karena Tuhan tahu, maka Tuhan juga yang menyiapkan segala sesuatu untuk anaknya, baik untuk hari ini dan hari yang ke depan. Jadi kalau hari ini kita merasa kok Tuhan kayaknya nggak tahu ya kebutuhan saya, biar di ayat pertama ini kita semakin dikuatkan bahwa sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Tuhan jelas tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa Tuhan tahu dan Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan? Karena yang kedua, karena Dia mengenal aku. Kata mengenal itu jauh dari kata mengetahui. Dalam sebuah hubungan, kalau kita sudah bilang kita mengenal, berarti kita punya sesuatu yang lebih dalam hubungan kita. Untuk bisa kita bilang saya mengenal seseorang, ada namanya intensitas waktu, ada namanya proses waktu pengenalan. Kalau kita sering bilang PDKT, PDKT-nya nggak sebentar, butuh waktu yang panjang. Bahkan yang sudah suami istri aja butuh waktu terus menerus untuk saling mengenal. Tapi Tuhan sudah mengenal kita. Kenapa Tuhan mengenal kita? Karena 24 jam hidup kita, Tuhan ada di sekitar kita. Secara intensitas waktu kita, 24 jam Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan ada di samping kita. Tapi pertanyaannya kembali, sudahkah kita mengenal Tuhan? Sudahkah 24 jam hidup kita ada Tuhan dalam hidup kita? Supaya apa yang Tuhan bilang, Tuhan itu maha tahu, benar-benar kita rasakan. Kita juga mengenal Tuhan. Ayo kita kenal Tuhan. Ayo 24 jam hidup kita ada Tuhan dalam hidup kita. Kita libatkan Tuhan. Menyelidiki dan mengenal aku memiliki arti bahwa gini, bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita dan pikirannya senantiasa diarahkan kepada hidup kita di dalam berbagai macam situasi. Makanya Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Dalam Matius 6 ayat 8.
Tuhan berkata sebelum Tuhan ajarkan doa Bapa kami gini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan mengajarkan dalam hal berdoa supaya kita jangan bertele-tele. Kita jangan memanuver-manuver dalam doa kita. Kenapa? Karena kuncinya satu. Tuhan sudah tahu sebelum kamu minta. Tuhan sudah mengerti sebelum kita minta. Tuhan sudah sangat paham sebelum kita terangkan apa yang kita butuhkan. Ayat yang kedua, untuk kita semakin yakin percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya tahu kok hidup kita. Jadi buat apa kita putus asa, buat apa kita bertanya-tanya, Tuhan kemana, Tuhan di mana, Tuhan jahat, Tuhan tega, aku marah, aku kecewa. Karena pada dasarnya Tuhan sudah tahu bagaimana kondisi kita. Ayat yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Duduk atau berdiri mengartikan bahwa Tuhan tahu setiap perbuatan kita. Tuhan mengamati setiap tindakan kita. Baik tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan maupun tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala apapun yang kita perbuat Tuhan tahu. Karena oleh sebab itu Tuhan lanjutkan bahwa Tuhan itu mengerti pikiran kita dari jauh. Bahkan ketika kita mungkin sedang dalam keadaan menjauh daripada Tuhan, itu tidak membuat Tuhan lupa dengan kita. Itu tidak membuat Tuhan mencampakkan kita. Itu tidak membuat Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Ada satu kisah yang sangat familiar buat kita semua. Dalam Lukas 15 ayat 20, itu cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini menggambarkan bagaimana ayah, yaitu Tuhan, sangat mengerti kebutuhan anaknya dari jauh. Bahkan yang menurut kita, Tuhan kayaknya nggak tahu deh kita butuh apa. Bahkan di saat kita sedang berdosa, untuk kita nggak berani datang aja, sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Lukas 15 ayat 20, saya bacakan kisahnya gini ya. Ini singkat cerita, anaknya sudah mulai frustasi. Segala harta yang diberikan bapaknya sudah habis. Dia sampai harus bekerja di kandang babi, makan bersama dengan makanan babi. Akhirnya dia bilang, oke saya balik dah. Terserahlah bapakku mau saya jadikan budak, aku baliklah. Lebih baik aku bekerja kepada ayahku daripada aku bekerja kepada orang lain. Tapi ketika dia mulai mendekat rumah, lihat respon bapaknya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan bersukacita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Mungkin keadaan kita sedang jauh daripada Tuhan karena kondisi sekarang. Mungkin kita sedang menjauh daripada Tuhan. Dan kita mau kembali sama Tuhan, tapi kita merasa sungkan. Aduh, masihkah aku layak Tuhan untuk datang kepada Tuhan? Dari jauh saja, Bapa kita sudah sangat bersuka cita menyambut kita.
Bahkan tanpa bertanya, kenapa kamu seperti itu, nak? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Sudah kapok kamu akhirnya balik lagi kepada, enggak. Walaupun anaknya bilang, Bapak aku sudah nggak layak, aku sudah berdosa di hadapan surga, aku sudah berdosa di hadapan Bapak. Saya udah nggak layak jadi anak. Tapi seorang Bapak, Yesus Kristus, tidak fokus kepada apa yang menjadi kesalahan kita. Tapi dia fokus kepada apa yang kita butuhkan. Tidak diberikan kesempatan berbicara, langsung dia bilang, semua prajurit, anak-anak pekerjaku, bawakan segala jubah yang terbaik, pakaikanlah kepada mereka, kenakanlah cincin, berikanlah sepatu, potong lembu, kita makan dengan penuh sukacita, kita sambut anak kita. Itu Tuhan. Karena Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Tanpa kita ucapkan. Bahkan dalam keadaan kita berdosa sekalipun. Ketika kita mengambil keputusan, aku mau kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan cukupkan tanpa kita ngomong. Tuhan sudah berikan tanpa kita memberikan proposal sama Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Di saat kita menilai hidup kita tidak layak mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita semua Bapak Ibu. Jangan mengubah persepsi kita terhadap Tuhan. Karena kita sudah mulai mencampurkan segala sesuatunya dengan cara berpikir kita sebagai manusia. Jangan mengatur Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan pemikiran kita. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan tanpa kita atur. Ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Nah ini yang seru Bapak Ibu. Tuhan memang tahu setiap kebutuhan kita. Tapi ingat, kata memeriksa. Kalau kata memeriksa berarti ada yang dikoreksi. Kalau sudah dikoreksi ada yang salah dan ada yang benar. Tuhan menilai setiap apa yang kita kerjakan sepanjang hari kita. Sepanjang hidup kita. 24 jam tidak ada sedetik pun Tuhan tidak menilai apa yang kita perbuat. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan juga mau mengkoreksi, Tuhan juga mau menegur hidup kita. Nah, kembali ke kita. Kita pengennya Tuhan sediakan setiap kebutuhan kita. Kita pengennya Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tapi pertanyaannya, kita juga mau gak dikoreksi Tuhan? Kita juga mau gak ditegur Tuhan? Manusia sifat dasarnya pengennya yang enak daripada yang sakit. Tapi Tuhan bilang, Daud bilang ini, Tuhan itu pasti akan memeriksa aku kok. Tuhan pasti akan tegur aku. Sekeras apapun Tuhan tegur, kalau memang aku salah, kita harus siap ditegur Tuhan. Kalau kita memang salah, kita harus siap dinasehati Tuhan sekeras apapun. Kalau kita memang sedang jatuh dalam dosa dan Tuhan izinkan, Tuhan tegur, sakit, cepat-cepat kembali. Karena gini, segala jalanku kau maklumi. Maklumi di sini bukan berarti Tuhan memaklumi dosa kita. Tuhan memaklumi apa yang menjadi kesalahan kita, tidak. Tapi Tuhan memaklumi ketika kita jatuh, lalu kita bangkit dan kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan menerima kita tanpa mengungkit kesalahan kita. Jadi jangan salah tafsir kalau, kan Tuhan memaklumi, berarti kalau saya jatuh, bangun di lubang yang sama, pasti akan diampuni. Pertobatan tidak akan pernah kembali kepada dosa yang sama. Pertobatan sesungguhnya tidak akan pernah kembali kepada dosa yang sama. Kalau kita sering jatuh di dalam dosa yang sama, itu namanya kita demen sama dosa itu. Kita suka sama dosa itu. Itu yang tidak dimaklumi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mentolerir namanya dosa.
Tapi ketika kita melakukan sesuatu kesalahan di luar pengetahuan kita, lalu Tuhan nasihati, Tuhan koreksi, Tuhan ajarkan sesuatu yang benar, kita berubah, kita bertobat, kita memulai sesuatu yang baru. Sama seperti hal sebelumnya. Anak itu membuat kesalahan yang fatal, tapi kasih Tuhan tidak melihat kesalahannya, tapi melihat hatinya yang mau kembali kepada Tuhan. Melihat hatinya yang mau datang kepada Tuhan, menundukkan diri, menyesali semua perbuatannya. Karena ketika kita salah dan gagal, maka Tuhan tetap akan memberikan kesempatan kita untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan kita. Tuhan tidak akan pernah menolak anaknya yang sudah pergi jauh dan kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menolak. Tuhan tidak akan pernah tidak mengampuni setiap dosa manusia yang sudah datang dengan sungguh-sungguh. Ayat yang keempat, ini semakin dalam lagi. Yang pertama itu cuma dasar bahwa Tuhan itu mengenal kita, Tuhan itu menyelidiki kita, lalu masuk kepada Tuhan itu sebenarnya tahu apa yang kita perbuat dan kita pikirkan. Lalu yang ketiga sudah mulai masuk bahwa ayo kita kembali dan bertobat dengan bersungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari perkataan kita, itu sumbernya pasti dari hati kita. Itu sumbernya pasti dari pikiran kita. Itu menggambarkan apa? Bahwa Tuhan juga tahu isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi lagi dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Mulut bisa berkata lain, kita bisa mungkin bersilat lidah di hadapan Tuhan. Aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tahu isi hatimu, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apa jangan-jangan hanya mulut mengasihi Tuhan supaya apa? Tuhan terbuai dengan perkataan kita dan Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita mau. Kita bisa bohong di hadapan manusia, tapi kita nggak bisa bohong di hadapan Tuhan. Kita bisa berjanji, kita bisa mengungkapkan janji palsu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya akan bertobat, saya akan berjanji hidup sungguh-sungguh, saya akan berjanji benar-benar mengikut Tuhan. Kalau Tuhan tolong hari ini. Tuhan tahu isi hatimu. Kalau saya mau bilang, ayolah kita jadi anak Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan. Yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, konsepnya kembali, Tuhan itu maha tahu, gak perlu lagi kita berbohong di hadapan Tuhan. Berbohong hanya untuk menarik simpati Tuhan. Berbohong hanya untuk menarik perhatian Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Jujurlah di hadapan Tuhan. Kalau kita kecewa sama Tuhan, bilang Tuhan aku kecewa, tapi aku mau berubah, aku mau minta ampun, aku mau bertobat, aku mau kembali kepada jalanku yang benar. Melayanilah dengan jujur di hadapan Tuhan, berdoalah dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan lebih menghargai ketika kita jujur di hadapan Tuhan. Makanya itu Tuhan bilang, mintalah kau akan diberi. Tuhan pengen kita jujur. Kita datang ke gereja karena kita rindu Tuhan. Jangan kita datang ke gereja supaya kita cuma diberkati Tuhan. Kita datang rajin ke gereja supaya Tuhan melihat bahwa aku ada anak yang rajin, aku ada pengikut Tuhan yang rajin, sehingga Tuhan harus kudu berkati aku. Tidak. Kalau memang motivasi kita seperti itu, jujur aja di hadapan Tuhan, aku datang ke gereja emang pengen supaya diberkati kok.
Daripada apa yang kita lakukan semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Contoh yang sederhana, bagaimana Tuhan melihat hati. Kalau Bapak Ibu ingat ketika ada wanita memberikan persembahan, hanya koin-koin masuk ke dalam kantong persembahan. Dihujat sana sini. Tapi Tuhan bilang apa? Dialah yang berkenan di hadapan. Karena dia datang, dia memberi. Mungkin tidak besar seperti banyak orang. Tapi itu datangnya dari hati yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Datang dengan kejujuran hati. Datang dengan penuh ucapan syukur. Datang dengan penuh hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena dalam Ibrani 4 ayat 13 sangat jelas tertulis. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatunya telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jangan sampai keadaan dunia sekarang membuat kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Jangan sampai karena tuntutan dunia kita memanipulasi pekerjaan Tuhan. Saya mau bilang seperti sebelumnya, jangan sampai apa yang harusnya tadi kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, jangan sampai yang harusnya kita hidup benar-benar sama Tuhan sungguh-sungguh, karena desakan keadaan ekonomi, keadaan kebutuhan hidup. Jadi kita menyingkirkan melayani Tuhan, tapi mendahulukan mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Karena segala sesuatunya, nantinya, akhirnya, endingnya harus dipertanggungjawabkan. Kita nggak mau kan, kita sudah bersakit-sakit, kita sudah berlelah-lelah, kita sudah bayar harga. Tapi endingnya semuanya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai hal yang kecil merusak sesuatu yang sudah Tuhan sediakan yang besar bagi hidup kita semua. Saya tutup dengan statement gini. Tuhan lebih tahu tentang diri kita dibandingkan kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus fokus terhadap apa yang harus kita lakukan. Daripada fokus terhadap apa yang harus Tuhan lakukan untuk hidup kita. Kita harus fokus kepada apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Daripada kita hanya fokusnya pada ngaturin Tuhan terus untuk Tuhan harusnya Tuhan kasih ini ke aku, Tuhan harusnya berkati aku, Tuhan harusnya nopang aku, Tuhan harusnya kasih jalan keluar. Seharusnya kita bisa lebih fokus melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, mengerjakan panggilan kita dalam Tuhan. Dan fokus memaksimalkan hidup kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan kemuliaan Tuhan. Kita bisa melakukan 3 hal itu di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatunya sudah dijamin oleh Tuhan. 100% hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Mungkin kalau saat ini kami sedang dalam posisi dilema Tuhan akan keadaan. Di satu sisi dunia menuntut kami untuk menghabiskan tenaga pikiran kami, hati kami untuk memenuhi kebutuhan kami itu. Sehingga kami melupakan bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyediakan apa yang kami mau. Tuhan sudah menyediakan setiap apa yang kami butuhkan. Sehingga kami melupakan setiap tugas-tugas kami yang harus kami lakukan.
Atau mungkin setiap hati sudah mulai banyak yang bertanya-tanya, putus asa, kecewa, mulai meragukan Tuhan, mulai menjauh daripada Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami kembali Tuhan. Kembali memandang Tuhan. Kembali memperbaiki fokus kami Tuhan. Untuk apa kami diciptakan di dunia ini? Untuk apa kami dilahirkan di dunia ini Tuhan? Biarlah kami, fokus kami kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan panggilan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang memaksimalkan hidup kami untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mungkin dalam keadaan bimbang. Sudah tidak tahu lagi harus berpegang kepada siapa. Mulai bingung akan keadaan dunia ini tuh. Tapi biarlah melalui firman ini muncul semangat yang baru bahwa Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih memahami, dan Tuhan sendiri juga yang akan menyediakan setiap apa menjadi kebutuhan kamu. Karena hanya Tuhan yang menjadi pusat pengharapan kamu. Karena hanya Tuhan satu-satunya menjadi sumber pengharapan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Makasih Tuhan. Saya tutup dengan satu lagu yang satu-satunya yang dalam, satu-satunya ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ucapkan kata demi kata dengan keyakinan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Dengan lebih sungguh, setiap kata nyanyikan dengan lebih sungguh. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau Tuhan yang kami andal. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, sungguh kita sangat diberkati Tuhan lewat pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Dan
Selalu berdoa biarlah kita semua ada dalam karunia dan anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapak Ibu semuanya, kita akan berdoa buat setiap persembahan yang akan diberikan. Bapak Ibu yang ada di rumah, apabila ada kerinduan untuk memberikan persembahan, bisa secara transfer atau bisa juga disimpan saja sampai pada nanti ada waktu yang baik kita kembali beribadah, kemudian kita sampaikan persembahan itu bersama. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini waktu yang baik. Kami belajar firman Tuhan, kami diberkati lewat setiap lagu, pujian dan penyembahan kami. Bahkan Tuhan saat ini kami angkat persembahan syukur kami di dalam kekurangan, di dalam kesulitan, di dalam tekanan. Tapi kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang manis dan indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, Tuhan memberkati setiap aktivitas, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Bahkan yang sedang dalam kesulitan, kami berdoa ada pertolongan, ada keajaiban, ada pemeliharaan Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Yosua Immanuel yang sudah berbagi firman, berkati istrinya, dan berkati juga anak yang sedang dikandung Tuhan. Biarlah ada terus dalam kesehatan, kekuatan. Terus Tuhan memberkati. Terima kasih buat setiap kami di tempat ini dan kami mau tutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Angkat wajahmu dan biarlah berkat Tuhan yang terbaik turun limpah atasmu. Kasih setia dan kemurahan Tuhan, kebaikan dan mujizatnya. Bahkan Roh Kudus menolong kau melakukan setiap firman yang kau dengar, mengubahkan kehidupanmu makin hari makin serupa dengan Kristus. Jadilah engkau berkat, jadilah engkau saksi, jadilah engkau perpanjangan tangan kasih Tuhan dimanapun kau berada. Turunlah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.